Pagi hari ini hati kami luap dengan ucapan syukur, karena Engkau Bapa yang baik, sungguh baik dan teramat baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangan-Mu. Kami bersyukur Engkau selalu ada di dalam segala musim kehidupan kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini Bapa, kami boleh berkumpul dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan mengenyangkan kami dengan firman-Mu. Engkau akan memulihkan kami, memberikan semangat yang baru, memberikan pengharapan yang baru buat kami, supaya kami pulang dari tempat ini menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami yang hadir pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Rida, pengurus ya. Terus Bapak lagi. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya puji Tuhan saya ada di tempat ini. Ada beberapa ibu yang saya tahu. Ya, perkenalkan diri saya dulu karena saya baru ke tempat ini. Ya, nama saya Edi Lastra, pelayanan di GJKI di Taman Kopo. Ya, saya menggembalakan di Taman Kopo udah 20 tahunan lebih lah. Ya, istri saya 2, anaknya. Iya, istri saya 2 anaknya, istrinya 1, ya anaknya 2, laki dua-duanya. Ya, dan saya bersyukur bisa ketemu dengan ibu-ibu yang luar biasa pagi hari. Bisa lihat kiri kanannya, katakan kamu luar biasa. Amin. Baik, karena waktu saya 30 menit, saya akan bawa firman Tuhan. Yang pertama kita akan lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Ini udah nggak asing lagi, ya, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Nanti kita sambung ke Kisah Rasul. Ya, saya akan bacakan Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Coba lihat di Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya mau kita baca silih berganti ya. Saya baca ayat yang ke-6, nanti ibu-ibu baca ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ayat 7. Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia dan saksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu yang naik ke surga." Amin. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita kemarin-kemarin mengingat kenaikan Kristus, ya. Dan puji Tuhan bahwa Allah kita itu bukan Tuhan yang mati, ya, tapi Tuhan yang hidup. Nah, waktu Yesus hidup,
Dia bangkit dari antara orang mati. Murid-murid yang tadinya hopeless, yang tadinya nggak punya pengharapan, yang tadinya takut, mulai punya pengharapan lagi, mulai punya kerinduan lagi. Nah, kalau Bapak Ibu, Ibu-ibu lihat ayat yang ke-6, di sini dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi murid-murid pada waktu itu mulai memiliki kerinduan lagi, satu pengharapan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu bisa dipulihkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu yang menjadi keinginan Yesus? Apakah itu yang menjadi kehendak Yesus? Supaya bangsa Israel pada waktu itu mengalami kemerdekaan, bebas dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Rupanya apa yang menjadi kerinduan murid-murid itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang Tuhan mau bangsa Israel benar-benar mengalami kemerdekaan secara rohani, bukan secara fisik. Yesus nggak mau angkat senjata langsung perang pada waktu itu, nggak mau. Tapi bangsa Israel rindu memiliki yang namanya kemerdekaan secara fisik, secara politik pada waktu itu. Nah, yang pertama kita mau renungkan kenaikan Kristus. Buat kita harus belajar supaya kita jangan memfokuskan perhatian kita kepada pencapaian-pencapaian secara materi dan lahiriah. Ya, kadang yang dikejar oleh anak-anak Tuhan yaitu pencapaian-pencapaian yang bersifat sementara, ya, yang bersifat fana. Tapi yang Yesus mau melalui pelajaran ini, bahwa kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita supaya pencapaian-pencapaian kita, supaya kerinduan kita, supaya agenda hidup kita itu benar-benar sesuai dengan agendanya Tuhan. Ya, memang jujur kadang permintaan kita jujur nggak jauh dari kebutuhan dan kebutuhan. Ya, Tuhan, aku perlu ini buat SPP, nggak salah. Tuhan, aku butuh buat kontrakan, nggak salah. Tuhan, aku butuh handphone, nggak salah. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau supaya kita lebih memfokuskan diri kepada pencapaian-pencapaian yang memiliki nilai kekekalan dalam hidup kita. Ya, karena apa yang kita miliki, yang kita inginkan hari ini, yang kita punya hari ini, itu bersifat sementara, tidak akan dibawa kepada kekekalan. Nah, terkadang kita fokus, Tuhan, aku ingin pencapaian di dunia ini, aku ingin ini, aku ini. Nggak salah, kita sebagai manusia punya keinginan. Tetapi pagi ini kita belajar, kita mulai menyelaraskan keinginan kita, kehendak kita, agenda kita dengan agendanya. Sudah selaras? Ya, saya percaya kalau itu selaras, itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau. Makanya di dalam ayat selanjutnya kita belajar supaya kenaikan Kristus ke surga itu mengingatkan kita orang percaya, jangan lupa dengan amanat agung Kristus. Beberapa bulan lalu saya punya bapak rohani itu meninggal. Sebelum meninggal, dia teleponin saya terus. Jadi nanti pelayanan ya. Iya om, pasti kata saya. Ya, jadi nanti kamu pelayanan. Ya, saya datang ke rumah sakit dan dia selalu ngomong gitu. Jadi nanti pelayanan, nanti pelayanan. Ya.
Dia memberikan mandat supaya saya tetap setia di tengah-tengah pelayanan. Sampai akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Saya ingat juga satu hamba Tuhan yang bernama Rick Warren. Bapak Ibu mungkin baca bukunya The Purpose Driven Life. Itu dia punya papa. Sebelum meninggal, panggil Rick Warren. Dan dia ngomong sama Rick Warren, Rick Warren, selamatkan satu jiwa lagi buat Tuhan. Rick Warren, selamatkan satu jiwa lagi buat Tuhan. Itu sampai berulang kali dia ucapkan kata-kata itu. Selamatkan satu jiwa lagi buat Tuhan. Nah, Yesus waktu dia mau naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Di sini dikatakan jelas, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Bisa lihat kiri kanannya, kamu saksi Kristus. Ya, amin ya. Ya, ibu-ibu di tempat ini semuanya adalah saksi Kristus. Dan menjadi tugas kita semua orang percaya. Menjadi saksi Kristus bukan berbicara tentang rohaniawan, kan? Menjadi saksi Kristus nggak harus jadi majelis juga, enggak. Sekarang banyak majelis manusia jelmaan iblis. Ya? Maksud saya kenapa? Nggak jadi saksi, saudara. Nggak jadi saksi. Nah, kita belajar melalui firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan supaya kita menjadi saksi Kristus. Ya, menjadi saksi Kristus bukan berbicara tentang gereja. Ada orang yang terlalu bangga dengan gedung gerejanya. Buat saya biasa aja. Ya, saya melayani di desa, di pelosok desa terpencil pun Tuhan hadir. Amin. Ya, kalau dikasih gereja yang baik, puji Tuhan. Tapi ada orang terlalu bangga dengan gereja yang besar. Kata saya, kehadiran Tuhan gak dinilai dari itu. Ya. Terus menjadi saksi Kristus itu bukan berbicara tentang diri sendiri, enggak. Ya. Menjadi saksi Kristus itu bukan hanya berbicara tentang keunggulan paham teologis kita. Ya, ada yang terlalu bangga dengan, wah saya benar. Kata saya, bukannya kalian jadi saksi, kalian jadi ribut. Betul nggak? Waktu ribut, coba lihat di Facebook lah, di mana segala macam. Jadi kesaksian enggak? Nggak jadi kesaksian. Bersaksi itu simpel buat saya. Katakan kiri kanannya, bersaksi itu simpel. Iya, ya. Simpelnya apa? Kita bisa jadi berkat. Amin. Ya, kita jadi berkat, saudara. Nggak harus ada di mimbar, enggak. Ya, Bapak Ibu bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan mau. Kita bisa menyaksikan bahwa Kristus yang lahir, dia mati, tapi bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Dia yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Dia yang menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Itu yang kita sampaikan kepada mereka. Terus ibu-ibu ngomong, aduh saya nggak pandai bicara. Nggak apa-apa. Ada satu lagi kesaksian, yaitu melalui gaya hidup kita. Amin. Ya, melalui sikap hidup kita. Ada satu keluarga, dia satu keluarga yang mengasihi Tuhan. Terus dia punya sopir. Dia punya sopir di rumahnya. Sopir ini udah lama ikut dia. Terus setelah dia beberapa lama kerja, dia keluar kerjaan. Terus menghilang sampai 5 tahun. Setelah 5 tahun, sopir ini datang ke tuannya, ke anak Tuhan ini. Dan sopir ini bilang sama tuannya, Pak, Bu, kenapa selama saya kerja di tempat ini, kenapa Bapak Ibu nggak pernah cerita tentang Yesus? Kenapa? Terus bapak sama ibu ini ngomong, saya tuh nggak pandai bicara. Tapi bapak ini ngomong, nggak apa-apa, Pak. Saya sudah melihat Yesus dalam diri bapak itu. Pak, Bu, tahu katanya,
selama saya 5 tahun menghilang, saya sekolah Alkitab, katanya. Loh, Bapak ini bilang, lo kok bisa, katanya? Iya, karena saya melihat, katanya, bukan dengan perkataan Bapak, tapi dengan keteladanan hidup Bapak, keteladanan Ibu sebagai orang percaya, menjadi terang, menjadi garam, menginspirasi hidup saya, mengubah hidup saya, dan akhirnya saya tertarik kepada Kristus. Saya sekolah Alkitab, dan Bapak ini ngomong terima kasih, dan saya percaya saudara dan saya bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Jangan menjadi batu sandungan, maksud saya. Dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga, ibu-ibu tolong menjadi saksi. Amin. Ya, suami-suami kalau diocehin tambah kumat. Ya, suami-suami kalau diocehin itu tambah galak, saudara. Dia akan luluh dengan wanita yang penuh dengan ketentraman, amin, dan damai sejahtera. Ya, coba kalau pagi-pagi udah ngoceh, dia pusing. Pulang kerja dia ngoceh, dia pusing, saudara. Tetapi lelaki, saya maki, saudara. Asli, ya. Senang kalau di rumah itu ada ketentraman, ada kedamaian. Bisa lihat kiri kanannya. Amin. Amin. Ya. Setuju ya? Ya, ibu-ibu, ya, buat suasana di rumahmu senyaman mungkin. Buat di rumahmu sedamai mungkin. Walaupun aduh ini urusan anak, aduh ini belum beres segala macam. Buat senyamanmu. Saya punya jemaat, suaminya belum ke gereja, tapi dia nganterin istrinya ke gereja terus. Anterin naik motor sampai pintu gereja, pulang. Anterin istrinya sampai pintu gereja, pulang. Ya, tapi luar biasa. Istrinya itu menurut saya jadi teladan buat dia. Menghormati suami, tunduk kepada, bukan nanduk ya, tunduk sama suami, ya, tunduk sama suami, ya. Akhirnya suaminya mau ke gereja, udah mulai ke gereja, nggak lama bolong lagi. Saya kunjungin beliau, pas kebetulan dia lagi sakit kaki, saya doain dia, dan puji Tuhan sembuh. Biasanya mati, saudara. Ya, puji Tuhan sembuh, saudara. Ya, puji Tuhan sembuh. Setelah sembuh, langsung dia mau dibaptis. Dan saya melihat bukan karena saya, tapi karena keteladanan istri yang mengasihi Tuhan, yang menghormati suaminya, yang mencintai suaminya. Akhirnya suaminya percaya Yesus. Sekarang istrinya sudah dipanggil Tuhan, bapak ini tetap ke gereja. Dia setia kepada Tuhan. Dan saya berharap ibu-ibu di tempat ini, yuk belajar menjadi saksi Tuhan. Amin. Dimanapun juga, baik di rumah tangga kita, di lingkungan kita, di mana kita di BPK, di POM, itu jadi berkat, saudara. Kita menjadi suratan yang terbuka. Kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga orang melihat kita, melihat Kristus. Kok ibu ini berbeda? Kok ibu ini luar biasa? Di tengah-tengah pergumulan dia bisa bertahan. Di tengah-tengah kesulitan dia tetap setia. Apa yang membuat itu? Rupanya karena ada pribadi Yesus yang tinggal di dalam kehidupannya. Ada seorang nenek, dia begitu fanatik sekali tentang Yesus, sampai satu komplek diinjilin semuanya. Karena nenek ini udah maaf matanya udah agak kurang penglihatannya. Pokoknya setiap ketemu orang dia selalu ingetin, Pak, Bu, Dek, Kak, mau percaya Yesus enggak?
Dia perkenalkan tentang Yesus. Nah, satu saat dia main di mall. Waktu dia main di mall, dia nginjilin satu wanita. Dia berbicara tentang Yesus. Dia ceritakan kabar baik untuk terima Yesus. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, Bapak lagi. Iya, yang luar biasa. Rupanya nenek ini nginjilin patung cewek. Karena matanya lamur kan. Dia nggak tahu itu gadis beneran atau enggak gitu. Ya. Langsung tetangganya itu pas main juga di mall. Waktu main di mall, lihat nenek ini lagi nginjilin patung. Tetangganya ngomong, "Nek, makanya jangan terlalu fanatik. Sampai patung aja diinjilin." Terus nenek ini ngomong, "Lebih baik saya nginjilin patung daripada kamu kayak patung nggak pernah nginjil." Nangkap maksud saya? Iya. Kadang kita nggak mau bersaksi, saudara. Kadang kita mungkin berpikir saya nggak bisa. Saya katakan kita bisa untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Ya. Dan Alkitab memberikan kita satu kuasa. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya katakan bersaksi itu simpel, tapi nggak mudah. Ada ancaman, ada aniaya, ada penolakan. Tetapi ingat, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan. Itu kuasa yang besar. Kalau Bapak Ibu tahu dinamit, itu dinamos, itu dari kata ini, Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu punya kuasa yang besar, punya kuasa yang hebat, supaya memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Makanya Bapak Ibu lihat, rasul-rasul di tengah-tengah penderitaan, mereka maju terus beritakan Injil. Di tengah-tengah aniaya, mereka tetap maju memberitakan Injil. Di tengah-tengah kesulitan, mereka terus maju memberitakan Injil. Di tengah-tengah kekurangan, mereka terus memberitakan Injil. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam setiap hati orang percaya. Ciri orang yang ada Roh Kudus, lihat kiri kanan. Nggak ada di jidat percaya, nggak ada. Ya, cirinya apa? Dia bersaksi. Kalau ada orang ngomong saya kepenuhan Roh Kudus, hidupnya nggak jadi saksi, palsu. Ya. Tapi kalau dia berkata saya punya Roh Kudus, saya percaya, hidupnya jadi saksi Kristus. Dia tidak menjadi orang yang menjadi batu sandungan, tapi benar-benar menjadi saksi Tuhan di dalam hidupnya. Dan saya mengimani, setiap kita yang percaya Yesus, Roh Kudus itu sudah termaterai dalam hidup kita. Itu menjadi jaminan. Makanya Yesus katakan, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Melalui apa? Karya Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Dia menyertai kita. Dia jadi penghibur, jadi penguat, jadi penolong di dalam kehidupan kita. Ibu tadi bersaksi, saya percaya Roh Kudus memberikan kekuatan. Di tengah-tengah kesulitan kita, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Yang terakhir, lihat kiri kanannya, katakan yang terakhir. Belum ngantuk lah ya jam segini ya. Ya, yang terakhir, kenaikan Kristus ke surga itu mengingatkan juga lah bahwa Kristus akan datang yang kedua kali. Ya, itu jadi pengharapan buat kita. Di sini dikonfirmasi sama malaikat. Dan ketika dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Yesus naik, tapi dia berjanji akan kembali. Bukan mantan yang akan kembali. Ya, Yesus yang akan kembali.
Untuk apa? Menjemput gerejanya, saudara. Yang saya mau sampaikan gini, kalau Yesus akan datang segera, apa yang ibu-ibu akan buat? Halo? Berjaga-jaga. Apa? Siap sedia ya. Ya. Ada satu ibu, dia punya anak di satu negara itu harus ada wajib militer. Karena dia punya anak satu-satunya lelaki, akhirnya dia harus ikut wajib militer. Dalam beberapa tahun, biasa wajib militer berapa tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Ya, di dalam 2 tahun ini, ibu ini setiap hari dia bersihin kamar anak. Seminggu sekali spraynya dia ganti. Bahkan ada pot bunga di situ. Kalau layu bunganya diganti sama dia. Setelah 2 tahun, anaknya kembali dari wajib militer. Waktu dia masuk ke kamar, kaget dia. Bu, ibu masukin orang ya ke sini. Siapa yang tinggal? Kok berani-beraninya tinggal di kamar saya? Terus ibunya bilang, enggak ada orang di sini. Saya cuma berharap satu saat nanti kamu pulang ke rumah, pulang ke kamar kamu sudah bersih, nggak ada debu, spraynya wangi, bunganya masih fresh. Nah, saya mau katakan, kalau Kristus datang, kita harus menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya kita siap. Amin. Ya, saya mau katakan hari ini hari yang jahat. Ada banyak anak-anak Tuhan, kerjanya iblis itu hari ini itu menghancurkan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Berapa banyak di sini yang sungguh-sungguh? Angkat tangan. Ya, sungguh-sungguh ya. Iya. Kabar baiknya, orang yang sungguh-sungguh itu selalu dicobai iblis. Ya, kalau yang ada di diskotik udah satu aliran sama dia. Betul nggak? Ya kan? Tapi kalau ibu-ibu serius mengasihi Tuhan, saya percaya akan ada banyak cobaan di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita jatuh, supaya kita nggak setia, supaya keluarga kita hancur. Itu yang iblis mau. Tapi saya mau katakan, menjelang kedatangan Kristus yang kedua, jaga hidup kita supaya Tuhan menemukan kita tidak bercacat. Saya bersyukur ada ibu-ibu terus bisa dengar firman, ya, daripada nonton Korea terus. Ya, iya. Saya lihat ibu-ibu yang nonton Korea, rambutnya mulai Korea. Ya, bajunya mulai Korea. Iya, baju Korea kan sekarang seudel. Benar nggak? Segini saudara. Terus diangkat sayuran. Ini sesuatu yang buruk saudara. Ya, ini realita, benar nggak? Ya, kadang ada orang datang ke gereja juga pakaiannya gitu. Kenapa? Ala Korea kata saya. Luar biasa. Ini mau ke diskotik atau kemana kata saya? Ya, saya mau kita semua di tempat ini pergi jadi saksi Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, dan Tuhan berjanji akan menyertai. Ya, ini janji penyertaan Tuhan itu khusus untuk orang yang bersaksi. Janji Tuhan. Kalau engkau pergi memberitakan Injil, menjadi saksiku, Alkitab katakan, aku akan menyertai engkau. Tapi kalau nggak jadi saksi, punten, maaf. Dengan artian kalau kita nggak jadi berkat, pengen penyertaan Tuhan, nanti dulu. Nah, Tuhan akan menyertai anak-anaknya yang menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu janji itu. Kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
Kami mengimani Yesus yang kami sembah bukan Yesus yang mati, tapi yang bangkit dari antara orang mati. Dan bukan hanya itu, dia naik ke surga dan dia berjanji akan turun menjemput gerejanya. Dan bagian kami yang ada hari ini, kami harus menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami itu terus bergerak dalam hidup kami Tuhan, terus berkobar di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus. Baik di tengah-tengah keluarga, Engkau menjadi saksi Kristus. Baik di lingkungan Engkau sekolah anak-anakmu, Engkau menjadi saksi Kristus. Bahkan dimanapun Engkau berada, Engkau menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapak, berkati semua ibu-ibu pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang mereka hadapi, tapi kami percaya Roh Kudus yang memampukan mereka, Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan, bahkan membawa mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Berkati keluarga mereka, berkati suaminya, berkati istri-istri, berkati orang tua, berkati anak-anak, berkati cucu mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Allah itu sungguh baik bagiku, ditunjuk